Pernahkah Anda membayangkan perjalanan liburan impian yang sudah direncanakan berbulan-bulan tiba-tiba berubah menjadi pengalaman yang membingungkan dan penuh frustasi? Bukan karena destinasi yang buruk, melainkan karena satu benturan tak kasat mata, yaitu budaya. Tahu nggak bedanya Indonesia sama Malaysia tuh apa? Nih lo lihat, dari segini banyaknya orang, nih lihat, nggak ada yang nyebat sama sekali. Ada Halo, saya Melvino Ryan Ardava, mahasiswa D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Kali ini, kita akan membedah salah satu hambatan komunikasi lintas budaya yang paling sering dialami oleh wisatawan, yaitu culture shock atau gegar budaya. Apa itu? Mengapa terjadi? Dan bagaimana kita sebagai insan pariwisata untuk menyikapinya? Dalam konteks pariwisata, komunikasi lintas budaya bukan sekedar permasalahan perbedaan bahasa, tapi tentang perbedaan nilai, kebiasaan, dan ekspektasi. Salah satu hambatannya adalah gegar budaya. Menurut Muhammad Ridho Zain, guncangan budaya atau gegar budaya adalah respon yang mendalam dan negatif terhadap konflik, depresi, dan pengalaman disorientasi oleh individu dalam lingkungan budaya baru. Mulai dari cara menyikapi, menyapa, konsep waktu, hingga hal sederhana seperti menyeberang jalan raya. Gegar budaya tidak terjadi hanya dalam satu malam, tapi ada 4 fase yang melaluinya. Yang pertama yaitu fase bulan madu atau the honeymoon phase. Bayangkan, seorang wisatawan mancanegara baru mendarat di Bali atau Surabaya. Semuanya terasa ajaib, aroma dupa, hiruk pikuk pasar, hingga keramahan warga lokal terlihat sangat eksotis. Di fase ini, perbedaan budaya dianggap sebagai petualangan yang menyenangkan. Mereka penuh antusias dan rasa ingin tahu. Namun, euforia itu tidak bertahan selamanya. Masuklah kita ke fase kedua, yaitu frustasi. Ini adalah titik terberat di mana wisatawan mulai merasa bahwa cara lokal tidak sejalan dengan cara mereka. Hambatan bahasa, aturan lalu lintas yang tidak terduga, atau bahasa waktu yang berbeda mulai memicu stres. Di fase ini, seorang turis bisa merasa sangat merindukan rumah atau homesick, mulai memberikan penilaian negatif terhadap budaya setempat. Bahkan, merasa marah karena merasa tidak dipahami. Inilah hambatan komunikasi yang paling krusial bagi kita sebagai pengelola destinasi. Untungnya, manusia memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Fase ketiga adalah penyesuaian atau adjustment phase. Perlahan, rasa frustasi mulai mereda. Wisatawan mulai belajar cara menawar di pasar, tahu kapan harus melepas alas kaki, dan mulai memahami logika di balik perilaku warga lokal. Ciri utama fase ini adalah kembalinya rasa humor. Jika sebelumnya mereka marah karena jadwal yang karet, sekarang mereka mungkin hanya akan tersenyum dan mulai bisa menikmati sebagai dari pengalaman autentik. Terakhir, yaitu fase keempat, yaitu penguasaan atau mastery phase. Di titik ini, wisatawan tidak lagi merasa sebagai orang asing. Mereka sudah bisa menavigasi dua budaya sekaligus dengan nyaman. Mereka tidak kehilangan jati diri aslinya, namun sudah sepenuhnya menerima dan mengerti budaya tuan rumah. Mereka merasa seperti berada di rumah sendiri. Mari kita ambil contoh di lapangan, khususnya di destinasi-destinasi padat budaya seperti di Jawa Timur. Fase frustasi seringkali terjadi pada hal-hal yang bagi kita, masyarakat lokal, sangatlah lumrah. Kasus pertama yaitu konsep jam karet. Wisatawan dari negara dengan budaya monokronik seperti Jerman ataupun Jepang, di mana waktu adalah hal yang sangat terstruktur, akan mengalami stres hebat apabila
jadwal tur terlambat 30 menit tanpa alasan yang jelas bagi mereka. Lalu, apa dampaknya bagi industri pariwisata? Jika hambatan komunikasi akibat gegar budaya ini gagal dimitigasi, fase frustasi yang dialami wisatawan dapat merusak citra destinasi. Hal ini berujung pada ulasan buruk, penurunan repeat guest, dan citra negatif di platform travel global. Ingat, dalam pariwisata, produk utama yang kita jual adalah pengalaman, dan pengalaman sangat dibentuk oleh kelancaran interaksi antar manusia. Sebagai calon profesional di bidang pariwisata, apa yang kita bisa lakukan? Sebagai calon profesional di bidang pariwisata, apa yang bisa kita lakukan? Solusinya adalah kompetensi lintas budaya. Pertama, edukasi pra-kedatangan. Menyediakan panduan budaya yang jujur di website destinasi, bukan sekedar promosi keindahan alam pada destinasi. Kedua, briefing budaya oleh pemandu wisata. Tour guide harus menjadi jembatan budaya. Jelaskan do's and don'ts sebelum tur dimulai dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, empati. Membaca bahasa tubuh wisatawan. Jika mereka terlihat tidak nyaman saat diajak berinteraksi berlebihan oleh warga, pengelola destinasi harus berani memberikan ruang. Gegar budaya adalah hal yang alami, namun bukan berarti tidak bisa dijembatani. Dengan pemahaman komunikasi lintas budaya yang baik, kita bisa mengubah rasa frustasi wisatawan menjadi sebuah pembelajaran budaya yang berkesan. Saya Melvino Ryan Ardava dari D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 422511014. Terima kasih telah menyaksikan dan mari wujudkan pariwisata Indonesia yang inklusif dan ramah budaya.